Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kartika Cahayakirana. Saya di PSI sebagai salah satu anggota tim magang yang masuk di admisi dari Informatika UI. Saya di admisi sebagai front end dan di sini akan membawakan materi mengenai Tailwind yang berjudul Front End Ceria bersama Tailwind. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu Tailwind? Tailwind itu merupakan sebuah framework CSS yang menyediakan berbagai kemudahan bagi developer yang ingin membuat tampilan sebagai implementasi atau mendesain pun juga bisa, di sini prototyping juga bisa, dengan utility first CSS framework. Utility first di sini maksudnya Tailwind menggunakan kelas-kelas primitif untuk membangun komponen yang kompleks. Jadi di Tailwind ini sama halnya dengan menggunakan CSS biasa, namun pengembang tidak perlu menggunakan dua file sekaligus, hanya membutuhkan HTML. Jadi secara langsung kita assign kelas-kelasnya ke komponen di elemen HTML-nya itu sendiri. Kemudian mengapa kita memilih Tailwind dibandingkan yang lain? Di sini saya akan membandingkan dengan CSS biasa dan Bootstrap, tapi yang lebih condong ke CSS-nya saya membandingkannya karena Bootstrap beda fungsinya. Di sini keunggulan salah satu dari Tailwind yaitu rapid development. Dengan menggunakan Tailwind, pengembang bisa dengan cepat melakukan berbagai iterasi kepada desainnya karena langsung dalam satu file gitu. Seperti bisa dilihat dalam GIF singkat ini, kita bisa langsung menentukan padding, margin, warna background, dan yang lainnya langsung di elemen HTML itu sendiri. Akan saya demokan untuk menunjukkan bagaimana proses pengembangan elemen pada Tailwind. Oke, di sini saya memiliki sedikit komponen card yang ditulis dengan CSS dan saya akan mencoba untuk mengimplementasinya dengan Tailwind. Ini untuk kodenya yang CSS, cukup singkat namun menggunakan banyak kelas yang berbeda. Untuk CSS-nya bisa dilihat di sini. Cukup panjang, 41 baris kode untuk komponen sederhana seperti itu. Langsung kan saya coba untuk implementasi di Tailwind. Yang pertama kita membuat div-nya dulu, struktur keseluruhannya. Saya ikuti seperti atasnya. Kemudian akan saya kupas dulu ini logonya. Mari kita lihat ke sini sejauh ini. Oh maaf, belum saya run. Sambil menunggu end user-nya akan saya lanjutkan saja. Di sini notification container memiliki properti display flags. Kita bisa langsung meng-apply-nya menggunakan Tailwind dengan cara nulis flags begini saja. Lalu ini juga memiliki item center. Di Tailwind kita tinggal menulis item center begini. Yang ngomong-ngomong ini di Tailwind kelasnya banyak, jadi kita tidak perlu repot menghafalnya karena di VS Visual Studio Code bisa menekan kontrol spasi untuk muncul autocomplete-nya ini. Jadi misal itu nanti ada contoh-contohnya, warna-warnanya, terus kalau ini ada autocomplete-nya. Terus saya lanjutkan apa sudah? Saya lanjutkan ini untuk max width. Max width 24 rem, kita cari yang 24 rem di sini. Ini. Kemudian marginnya 0, margin vertikalnya 0.
dan margin X-nya auto. Jadi margin X, MX begini. Kemudian padding atas, kanan, bawah, kiri. Berarti vertikalnya 1 rem, PIY. Kita cari yang 1 rem. Dan horizontal kiri, horizontal kanannya 2,5, berarti PR, padding right. Kita cari 2,5, dan padding left 1,5. Untuk komponen ini juga memiliki corner yang rounded, jadi bergerak di sini untuk rounded, kita cari yang radiusnya 0,5. Tidak lupa juga ada warna background-nya yang putih ini, jadi kita tinggal menulis BG strip white ini. Kemudian yang terakhir ada shadow. Di CSS bisa membutuhkan panjang seperti ini. Kalau di Tailwind hanya membutuhkan shadow, bisa dipilih. Nah, kita lihat dulu sejauh ini bagaimana hasilnya. Kita sudah membuat div yang berisi logonya, sudah cukup mirip. Stylingnya keseluruhan, kita tinggal membuat yang text title dan subtitle-nya ini. Saja kita ambil teksnya. Yang logonya ini kita ganti juga menjadi Tailwind. Kita bisa mengeset width dan height-nya langsung dari kelasnya sini. Jadi width W 3,5. Kemudian hanya 4 rem. Lalu notification title. Itu color. Kita bisa color ini kan mengeset teksnya, jadi kita di Tailwind bisa tinggal menulis teks gini, lalu strip warna hitam, teks black gitu. Lalu font size ini juga teks. Untuk ini ada ukurannya extra small, small, base, large, XL dan 2XL. Kalau di sini butuhnya 1,5 rem, 1,25 rem. Berarti kita menggunakan yang XL. Untuk yang pesannya ini, teksnya kita saja select ini 400. Lalu font size-nya 1 rem. 1 rem itu ya normal, tidak usah diberi plus. Kita cek. Ya, sudah sangat mirip kedua komponen ini. Bandingkan CSS yang 41 baris, di Tailwind hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 baris. Itu pun dalam satu file HTML saja, tidak perlu menggunakan file CSS. Kemudian akan saya kembalikan ke presentasinya. Ya, keuntungan lainnya yaitu high customizability. Untuk Tailwind ini karena dibentuk dari kelas-kelas primitif seperti tadi, seperti PM, BG gitu, pengembang bisa membuat apapun yang diinginkannya. Ya, maksudnya tidak terhengkang oleh, tidak terbatas oleh standar yang diberikan. Seperti kalau Bootstrap itu kan tombol itu ada konvensinya kan, button primary warnanya apa, ukurannya berapa gitu, saklek banget, hanya ada berapa ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda. Kalau di Tailwind tadi itu kan kita bisa milih dari banyak banget warna yang berbeda dan banyak ukuran juga, dari extra small sampai XL tadi. Terus ini juga tidak sebebas CSS sih, karena masih ada standarnya juga ini Tailwind. Seperti tadi kan
Ukuran-ukurannya sudah ada ditentukan 2, 4, 6 gitu, dan extra small, small, regular. Kalau CSS kan kita bisa menggunakan nilai yang sebebas sebebas kita kan, 0 bisa, 13 bisa. Nah, itu karena Tailwind masih peduli dengan konsistensi desain yang diimplementasikan oleh pengembang. Jadi kalau ditarik garis antara dua ini, kalau CSS sangat bebas dan Bootstrap terstandarisasi, Tailwind ini ada di sweet spot di tengahnya sini, yang menggabungkan keduanya. Selanjutnya, ini saya akan sedikit menjelaskan primitive class tadi. P10 ini tadi maksudnya mengatur padding, M5 ini mengatur margin, BG white ini tadi seperti berubah warna menjadi putih kalau di sini white ini. Lalu teks LG mengubah ukuran teks jadi large, teks black mengubah warna teks menjadi hitam. Ini sedikit contohnya. Masih ada banyak lagi. Tidak akan saya sebutkan semuanya di sini. Kemudian untuk kalau memang perlu untuk access case tertentu, kita bisa menggunakan nilai bebas juga seperti CSS sebenarnya, tapi ini tidak disarankan untuk dilakukan terlalu sering. Ya, ini namanya arbitrary value. Nulisnya menggunakan kurung siku seperti ini. Jadi misal kita ingin padding 13 tadi kan tidak ada di daftar ukuran kan. Nah, itu kita bisa menggunakan kurung siku, lalu kita tulis ukurannya di dalam kurung sikunya. Nanti itu akan tergenerate kelas sendiri oleh Tailwind-nya, kelas baru dari ukuran yang kita masukkan. Jadi ini padding bisa kita tulis sendiri, margin juga, background juga kita tulis hex code-nya. Ini ukuran teks dan warna teksnya juga bisa. Kemudian pertanyaan yang sering muncul terhadap Tailwind ini, kenapa tidak menggunakan inline style saja? Kan mirip kan itu penggunaannya. Ya, ini ada beberapa argumen yang menjawab pertanyaan itu. Yang pertama itu desain konsistensi. Nilai pada inline style bersifat semena-mena. Jadi kita bisa setiap nilai yang diberikan pada inline style itu sesuka yang memberi nilai, tidak ada konsistensi. Jadi misal space-nya dari elemen A ke B itu 13, terus elemen B ke C 20, kan akan diprotes oleh UX. Ini nggak sama mas spacing-nya. Nah, ini kalau di Tailwind bisa ada standarisasinya, spacing-nya bisa gimana ya, terbagi dengan rata, jadi tidak ada 13, itu adanya 12 dan 14, jadi kalau genap ya genap terus gitu, tidak ada yang ganjil di mata. Lalu keuntungan kedua yaitu responsive design. Kalau inline style itu tidak bisa menggunakan media query. Media query itu seperti memberikan kondisi jika screen-nya lebih dari misal 700 pixel gitu, kita akan menggunakan style yang ini. Kalau di bawahnya menggunakan style yang satunya. Nah, itu di inline style tidak bisa. Kalau di Tailwind kita bisa tinggal menggunakan pseudo class namanya. Nanti akan saya demokan setelah ini. Terus yang terakhir ini ada state variance. Inline style juga tidak bisa mengatasi variasi pada saat state berubah seperti hover, focus, blur, dan seterusnya. Nah, ini pseudo class ada penjelasannya. Ini ditulis sebelum nama kelas stylingnya. Jadi misal hover (2) terus nama styling itu. Ini hover ini akan aktif saat kursor menyentuh elemen. Jadi saat kursor ini berada di area elemennya. Kemudian fokus ini saat elemen baru fokus. Mendapat fokus ini maksudnya misal kita memiliki elemen seperti text field. Nah, itu saat text field-nya diklik dan user bisa ngetik, nah itu fokusnya akan aktif. Lalu blur, ini saat kalian fokus. Ini kebalikannya fokus, pas sudah diklik lalu diklik di luarnya, nanti akan aktif ini blurnya. Yang terakhir ini ada dark. Dark ini akan aktif saat sistem menggunakan mode gelap. Ini akan aktif secara otomatis mendeteksi PC kita menggunakan mode dark atau tidak.
Nah, dibuka kembali. Ya. Kalau bisa dilihat ini yang versi CSS, kalau di hover kursornya ganti menjadi bentuk telunjuk ini. Akan kita informasikan menggunakan Tailwind. Kita tinggal menggunakan menggunakan sudo class tadi. Tinggal mengetik hover. Lalu stylenya apa? Cursor pointer ini mengganti kursor menjadi gambar tangan tadi. Langsung kita coba. Nah, ya, langsung berubah. Lalu kita akan hapus saja ini yang CSS karena tidak akan digunakan lagi. Kita komen dulu. Oh ya, kemudian ada fitur lagi, tambahan lagi yang cukup menarik untuk saya bahas. Di Tailwind ada kelas bawaan untuk menghandle animasi. Kelas bawaan untuk menghandle animasi yang langsung kita bisa menulis animate begini. Ada beberapa preset untuk animasinya, ada spin, ping, pause, dan bounce. Akan kita coba satu-satu. Untuk yang pertama ini spin. Akan berputar. Lalu ada ini seperti apa ini? Hilang gitu. Lalu ada pulse. Pulse ini seperti cocok untuk digunakan untuk implementasi skeleton loading. Kemudian yang terakhir ada bounce. Ya, ini kalau bisa untuk notifikasi yang perlu perhatian user bisa menggunakan ini. Oh ya, kemudian ini animate-nya bisa diberi durasi sendiri. Jadi kita mengatur kecepatannya. Kemudian ini ada beberapa value bawaan 100 mDt, 75 mDt, 150. Kita akan semakin besar semakin lama kecepatannya. Jadi kita coba 1 detik. Akan lambat sekali. Kita juga bisa menggunakan arbitrary value tadi. Jadi kurung siku, ya misal 5 detik. Untuk ada lagi transisi namanya transition. Kita bisa dengan otomatis tahu akan melakukan interpolasi jika kelasnya berubah, stylingnya berubah. Untuk mendemonstrasikan ini saya akan mengaktifkan tombol yang sudah saya siapkan untuk memainkan animasinya. Ini tombol simpel saja, untuk jika diklik akan merubah boolean show notif ini menjadi true, atau kebalikannya, menjadi kebalikannya. Jadi kita bisa, kalau kita ingin, ini ceritanya notifikasi kan, kita bisa menggerakkan dari kiri ke kanan untuk memberitahu bahwa ada notifikasi. Jadi kita bisa menggunakan translate. Translate ini akan menggerakkan komponen dari sumbu X atau Y, bisa X atau Y. Kita coba dari sumbu X saja. Sini untuk kiri dan plus untuk kanan. Kita coba dia akan bergerak ke kiri. Full ini maksudnya akan tergerak ke kiri sebanyak ukurannya sendiri. Jadi kan ini ukurannya segini. Jadi nanti bergerak ke kirinya juga seukuran ini. Terus ketika tombol diklik, translate ini akan menjadi 0. Nah, untuk menghandle ini kita bisa menggunakan salah satu
direktif di Angular, yaitu kita bisa mengapply jika show notifnya false. Jika show notifnya false, maka akan ke translate ke kiri, jadi tersembunyi. Kemudian jika show notifnya true, akan diam di tempat. Kita coba. Ya, ini. Untuk di sini belum ada transisinya, jadi kita bisa tambahkan transisinya dengan tulis transition. Ini bisa memilih antara transisi yang di-enable, bisa semua, atau hanya warna, transisi opacity, transisi shadow, atau transisi transform. Berhubung kita merubah pergerakan elemen, jadi kita menggunakan transition yang transform. Jadi ada transisinya. Tidak langsung berubah value-nya, tapi diinterpolasi. Nah, untuk kecepatannya juga bisa diatur, durasi. Kemudian agar tidak linear, kita bisa menggunakan yang namanya easing. Di sini bisa ada linear, in, out, dan in and out. Kalau linear itu normal saja, dari titik A ke titik B itu increment-nya rata, jadi tambahnya X-nya tambah setiap frame itu sama. Kalau is in, ini pertambahannya lebih lambat di awal, kemudian merata di tengah dan di akhir. Kalau is in and out ini lambat di awal dan di akhir, dan kalau is out ini lambat di akhir. Jadi kita coba is ngeremnya, agar ada agak ngeremnya ini kalau pas mau sampai tujuan ini set, tuh, agak ngerem. Kalau tadi kan kalau linear kan langsung sama gitu, sama terus kecepatannya. Kita bisa ngeremnya dengan ini lebih terasa ini. Itu untuk demo fitur yang menarik. Kemudian saya akan kembali ke presentasi. Selanjutnya ini ada, saya akan membahas sedikit kekhawatiran umum yang sering dijadikan argumen kepada hater TLU. Yang pertama itu file HTML menjadi sulit untuk dibaca. Ya, bisa dilihat sendiri file HTML-nya jadi panjang banget kelasnya. Ya. Ini nanti akan saya berikan tips cara mengatasinya setelah saya bahas kekhawatiran selanjutnya, yaitu duplikasi kode. Dengan mengetahui ini akan terjadi duplikasi kode seperti ini. Ini hal yang tidak dapat dihindarkan ya. Kalau memang butuhnya begini, ya kita yang harus menggunakan begini. Kita harus mengulang-ulang kode. Nah, ini kedua masalahnya tadi bisa diatasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu kita menggunakan library kita yang tertentu, yang seperti React atau Angular yang kita gunakan tadi, untuk memecah komponen-komponen ini menjadi komponen sendiri. Jadi ini kan terduplikasi kodenya. Kita bisa membuat komponen ini bisa dipisahkan lagi menjadi komponen, misal list item atau gimana gitu yang stylenya ini. Jadi kita bisa meminimalisir melihat kode yang sama ini, tailwind, hover, underline, bla 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 ini 4 kali seperti ini. Nah, kemudian ada cara lain yang bawaan dari tailwind, yaitu kita juga bisa menggunakan CSS. Kembali ke CSS. Ya. Untuk di tailwind ini ada yang namanya directive apply.
Setelah ini kita bisa assign kelas-kelas Tailwind yang macam-macam tadi ke file CSS. Nah, ini nanti bisa di reuse di semua komponen di HTML-nya. Jadi misal kita ingin menyingkatkan button ini, kita bisa mengekstrak kelas-kelas ini ke CSS-nya tadi. Misal PTN gitu ya. PTN ini berarti kita butuh layout-nya ini, padding dan rounded-nya kita masukkan ke sini. Kemudian untuk variasi warna segala macamnya kita bisa bikin kelas baru lagi, misal pattern primary. Kita gunakan seperti yang sama, apply. Kemudian kita ekstrak juga kelasnya yang dibutuhkan. Misal ini. Oh ya, ini untuk warna di Tailwind kita juga bisa menggunakan opacity-nya bisa kita atur langsung di value-nya sini. Jadi misal blue, ini untuk angka pertama ini shade-nya, jadi 100 ini paling terang dan 50 ini paling terang, kemudian 900 paling gelap. Ini misal tadi 200, kemudian untuk mengatur opacity-nya kita tinggal menggunakan garis miring, kemudian kita bisa memilih dari jangka 0% sampai 100% opacity. Kembali ke tadi, kita ekstrak kelas yang dibutuhkan. Di CSS-nya kita kopas. Kemudian di HTML-nya kita tinggal memanggil nama kelasnya tadi, BTN dan BTN type. Harusnya sama. Teksnya belum. Kemudian ini juga bisa, cara ini juga bisa digunakan untuk berbagai yang lain. Jadi misal kita punya button yang disabled gini, kita tinggal mengganti warnanya, misal gray 500 begini. Bisa di, terus pas di over tidak bisa kan, harusnya kalau disabled kita bisa cursor allowed. Kalau tadi kan cursor pointer itu yang telunjuk, kalau yang not allowed ini yang not allowed itu yang ini, gambar stop ini. Begitu. Untuk mengatasi dua masalah tadi kita bisa menggunakan apply itu tadi. Jadi kita bisa menyimpan kelas-kelas yang mungkin perlu di reuse berkali-kali menjadi kelas CSS-nya seperti ini. Dan bisa kalau mau ini yang panjang ini juga bisa diekstrak ke CSS lagi, tapi kalau tidak perlu mending tidak usah. Mending begini saja, tidak apa-apa. Oke, kembali ke presentasi. Terakhirnya yaitu performa. Tailwind saat diinstal ini memiliki file size yang cukup besar, sekitar lebih dari 2.400 KB. Nah, ini memang sedikit mengkhawatirkan kalau di production seperti ini. Untungnya Tailwind itu memiliki yang namanya automatic purging. Saat di build production, Tailwind tidak akan mengikutsertakan kelas yang tidak terpakai. Jadi misal di HTML kita tidak menggunakan background yang warna merah misalnya, nah itu nanti pas di production tidak akan di-compile kelas yang warna merah. Jadi ukuran file CSS-nya akan menurun secara signifikan. Kemudian ada beberapa cara untuk optimasi saat production. Ini cara yang official dari Tailwind-nya, kita bisa menjalankan command ini di terminal, yaitu menambahkan flag namanya minify. Ini akan meminifikasi file-file CSS yang di-generate oleh Tailwind itu sendiri. Secara otomatis sudah dari pabriknya seperti itu. Lalu ada tool lainnya untuk optimasi production tadi, ini namanya CSS Nano.
ini tidak hanya untuk Tailwind, bisa untuk file CSS semuanya. CSS Nano ini menawarkan jasa untuk mengurangi ukuran CSS file dengan cara menghilangkan formatting yang telah pengembang desain sedemikian rupa seperti ini. Misal komen-komennya, lalu spacingnya, enter-enternya ini dihilangin semua, jadi tinggal seperti yang di kanan ini. Jadi yang di kanan ini size-nya akan lebih kecil, sehingga saat user mengelola halaman itu akan lebih cepat.